Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'an shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum min ahlil Qur'anil Karim. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu dan saudara-saudari serta anak-anakku sekalian, para wisudawan yang cakep-cakep, cantik-cantik karena Al-Quran insyaallah. Pada pagi hari yang kita bersama berkumpul ini, semoga Allah merahmati kita, menambah nikmat, ridha dan inayahnya, karena kita insyaallah berkumpul untuk membuktikan kesyukuran kita kepada Allah terkait pendidikan anak kita, di mana tadi dinisbatkan dengan Al-Quran, dihubungkan dengan Al-Quran. Segala sesuatu yang dihubungkan dan bersama Al-Quran pasti mulia. Di antara para malaikat yang termulia adalah malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril termulia? Salah satunya adalah karena beliau yang menurunkan, membawa wahyu Al-Quran. Segala sesuatu ketika ketempatan Al-Quran, maka dia menjadi makhluk paling mulia. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, disematkan pangkat sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Jawabannya, salah satunya karena beliau yang mendapatkan wahyu Al-Quran, hidup bersama Al-Quran. Kenapa seseorang oleh Allah dimuliakan di dunia sampai di akhirat? Hidup mulia penuh dengan berkah. Jawabannya karena Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ketahuilah bahwa Al-Quran adalah kitab yang saya turunkan, kata Allah. Sifat utamanya adalah mubarak. Mubarakun, penuh dengan berkah. Berkah itu dalam bahasa kita kasratul khair, banyak mendatangkan kebaikan. Sungguh beruntung sebuah keluarga yang hidup bersama Al-Quran. Sungguh beruntung Bapak Ibu sebagai orang tua yang memiliki putra putri yang bersama Al-Quran. Keberuntungan ini dari Allah, karena Allah mensifati, melekatkan Al-Quran dengan berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Saya kebetulan belajar di Saudi Arabia lumayan lama, mulai dari kelas 3 SMP I'dadi kalasan. Kemudian SMA Thanawi, di sana Thanawi, kalau di sini Aliyah. Kemudian di Qismul Ali S1 di Masjidil Haram. Yang ingin saya sampaikan, di sana sekolah umum, pelajaran umum juga banyak. Bukan di Mekah terus sekolahnya agama semua, tidak. Orang kadang-kadang salah paham. Datang di sana
katanya, wah ini dalil semua ini yang diomong oleh orang Mekah ini. Sampai nonton bola, wah ini termasuk semuanya ahli Quran, ahli hadis. Apa buktinya? Bahasa Arab semua, dikira dalil semua. Karena kalau komentatornya itu innalillahi alhamdulillah, wah ini ibadah tok nonton bola. Enggak, di sana juga ada yang sifatnya umum karena memang bahasanya bahasa Arab semua. Di sekolah-sekolah umum ini yang saya katakan, Bapak Ibu yang khawatir jika anaknya ketempatan tes. Bapak Ibu yang punya kekhawatiran kalau anaknya ketempatan Al-Quran bisa terganggu katanya pemikirannya. Sungguh saya menyaksikan dan secara langsung atau lewat siaran radio, siaran TV setiap tahun juara-juara umum di Saudi Arabia itu pasti anak-anak yang punya hafalan Quran. Di sekolah umum, apalagi sekolah agama. Kalau sekolah agama sana tidak ada kemurahan, kalam wahid, satu kata harus hafalan Quran. Kalau di sekolah umum ada yang hafalan, ada yang tidak. Makanya ketika ada SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah menggandeng rumah-rumah tahfidz, atau bahkan di sekolah ada program hafalan, itu menurut saya pribadi dan menurut para ulama itulah sekolah yang penuh dengan berkah insyaallah. Karena Al-Quran bersama mubarak. Bagi orang tua yang khawatir anaknya akan menjadi anak yang ketinggalan zaman, ketinggalan pemikiran, karena Al-Quran itu salah, itu pemikiran yang salah, itu tidak benar. Karena Al-Quran itu memberkahi, di mana dia bertempat maka berkah pasti ada di situ. Pasti ada. Yang mau saya ucapkan, juara-juara umum di sana, kemudian siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi yang dikirim ke luar negeri untuk belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu macam-macam itu rata-rata anak-anak hafidz Quran. Kok bisa begitu? Apakah Al-Quran tidak menyebabkan orang bingung, panik, terus EQ-nya menjadi menurun, pikirannya jadi tidak konsentrasi? Tidak. Al-Quran itu insya Allah jika diajarkan dengan benar, diajarkan keikhlasan, digandeng dengan kesempurnaan ibadah, maka Al-Quran pasti mendatangkan keberkahan, pasti mendatangkan keberkahan. Karena ketika Al-Quran bertempat di dalam hati orang hafal Al-Quran, maka dia menjadi ahli Allah. Pertama, Rasulullah pernah mengatakan, inna lillahi ahlina minan nas. Qila man hum ya Rasulullah? Qala hum ahlul Quran. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Dikatakan bahwa Allah punya keluarga, punya orang-orang dekat di kalangan manusia. Para sahabat bersemangat, wahai Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Rasul menjawab, ahlul Quran, mereka adalah ahli Quran. Ahlullah wa khassatuh, mereka adalah keluarga Allah, orang-orang yang didekatkan dengan Allah, dan mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Ketika Allah memilih, ketika Allah menganggap ini orang dekat, pastilah mereka lah orang-orang yang dijaga oleh Allah lebih daripada yang lain, lebih daripada yang lain. Secara teori, kenapa Al-Quran itu justru menajamkan pemikiran anak-anak kita, mencerdaskan? Para ulama mengatakan sesuai dengan tajribiyah, percobaan yang mereka buat, pengalaman yang mereka alami. Pertama, hafalan Al-Quran itu ibarat riyadhah, olahraga otak kita ini. Kenapa demikian? Karena orang menghafal itu melatih, menggerakkan otak untuk mengingat. Dia akan baca berulang-ulang, ya,
akan baca berulang-ulang sehingga terbiasa ingat. Pelajaran sekolah, jika anak kita ingat biasa menghafal, dia mendengar berapa kali itu langsung hafal dia. Atau dia baca, kalau sudah terbiasa menghafal, dia baca sekali dua kali hafal. Butuhnya kan mengerti dan hafal. Menjawab soal itu kalau hafal. Yang bikin nilainya rendah itu kan kalau tidak ingat. Belajar 1 minggu, giliran garap soal lali, lupa, ya sudah, nilainya rendah. Orang yang hafalan Quran, otaknya ini sudah biasa merekam dia akan lebih kuat. Dan itu terbukti. Kalau saya boleh cerita, kebetulan anak-anak saya sendiri, sebelum cerita anaknya orang lain, anaknya sendiri aja yang sudah diketahui sendiri. Jadi kalau sudah menghafal, biasa menghafal, insya Allah pelajaran apapun itu, yang penting yang menjelaskan ibu guru, bapak guru jelas, itu dia langsung sekali dua kali hafal. Kadang tidak perlu belajar. Terus terang anak saya hampir semuanya, semua juara kelas. Dan kalau sekolah di kota itu mesti di sekolah unggulan semua. Ada yang diakselerasi, begitu, sampai sekarang. Artinya yang kita lihat bukan karena semata-mata kecerdasan atau tingginya IQ, bukan. Itu karena berkahnya Al-Quran, karena biasa melatih, mengulang-ulang, membaca dan menghafal. Waktu saya pulang awal dari Mekah, anak saya gak pernah sekolah TK, gak pernah sekolah, langsung masuk SD kelas 2. Kata bapak ibu gurunya, gimana pak kok minta di SD kelas 2? Udah coba aja bu. Dia kan gak pernah sekolah, ini baru dicoba aja bu. Coba nanti kalau gak bisa turunin ke kelas 1. Ternyata di akhir semester juara dia. Juara. Sampai sekolahnya bapak gurunya bilang, guru bahasa Inggris bilang, ini coba kamu baca lah, kamu minggir sana. 10 menit, 15 menit dia balik sudah hafal. Piye caranya oleh mau ngapal? Sampai nanya kepada saya, Pak, anaknya dikasih makan apa Pak? Kasih makan apa? Saya jawab, itu hafalan Quran. Karena memang dari kecil 4 tahun sudah dilatih hafalan Al-Quran. Umur 5 tahun, 6 tahun sudah 10, 15 juz dan seterusnya dilatih. Jadi bapak ibu yang mengkhawatirkan anaknya kalau hafalan Quran menjadi anak yang bodoh, misalkan tertinggal, itu salah. Itu tidak benar. Pertama, Al-Quran itu barokah. Kedua, Al-Quran itu olahraga otak kita. Nah, belum lagi mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa dengan Al-Quran Allah mengabulkan hajat. Siapa yang sibuk Al-Quran, maka Allah mengabulkan hajatnya. Kadang kita khawatir anak kita kalau sudah di sekolah sibuk, kemudian disibukkan lagi dengan Al-Quran, nanti mau jadi apa nih anak saya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala mimma u'ti as-sa'ilin. Siapa yang sibuk karena Al-Quran, itu dalam hadis qudsi, sampai dia lupa minta kepadaku, kata Allah dalam hadis qudsi, a'taitu afdala mimma u'ti as-sa'ilin, maka saya kasih dia lebih utama daripada orang minta, lebih utama daripada orang-orang yang minta kepadaku, berdoa kepadaku. Jadi orang kalau sibuk karena Al-Quran, hidupnya diisi Quran, insya Allah hajat dan keinginannya dikabulkan oleh Allah. Termasuk urusan mencari ma'isyah, ataupun mencari kerja, atau bahkan mencari sekolahan, mencari kuliah. Saya tahun ini
dari tempat saya, dari pondok saya, kuliah gratis lewat beasiswa hafal Quran ada 7 masuk. Dan itu sudah diminta dari beberapa universitas. Dari kedokteran ada, dari kepolisian ada, dari lainnya juga ada. Nah, itu artinya Al-Quran itu membawa, insya Allah membawa berkah untuk anak-anak kita. Nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Ada sebagian di antara kita yang sudah pemahaman agamanya lebih mendalam lagi. Kalau boleh saya sitir, Muhammadiyah tenan. Muhammadiyah itu kan diambil dari kata Muhammad. Boleh kalau perorangannya namanya Muhammadi, golongannya namanya Muhammadiyah. Sing Muhammadiyah tenan nih, tenan. Berarti ono sing gak mate tenan nih. Artinya lebih condong kokoh sungguh terhadap urusan akhirat, terhadap urusan sunnah Nabi, ya. Keduniaannya insya Allah Allah memudahkan. Dia yang dipikir pokoknya anakku, ya, Al-Qur'annya harus sukses, harus sukses. Yang dia pikir urusan akhiratnya saja. Misalkan umpama ada yang begitu, jangan khawatir, ya. Orang membeli mobil pasti ikut bannya. Tapi kalau orang membeli ban belum tentu mobilnya ikut. Kalau ada orang membeli bannya mobil kok mobilnya katut, nyolong iki. Kalau beli mobil pasti bannya katut. Siapa yang mendahulukan urusan akhirat, dunianya pasti katut. Nek jare wong biyen wong lawas niku, wong tuku sapi mesti tampare katut. Nek tuku tampar ora oleh sapi ini katut. Nah, sapi katut ya ke kantor polisi nanti urusannya. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, siapa yang mendahulukan urusan akhirat, maka dunianya pasti katut. Kaitannya dengan hafalan Quran, saya ini kan tausiahnya, pesanannya untuk hafalan Quran, motivasi itu. Bapak Ibu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ketika kita menjadi anak, memiliki anak yang ahli Quran, banyak kemanfaatan yang bisa kita ambil di dunia sampai di akhirat. Kalau di akhirat mereka bisa mensyafaati kita, itu yang terutama. Ini motivasi kepada orang tua yang agak ragu maju mundur kalau anaknya menghafalkan atau diletakkan di rumah tahfidz, khawatir. Maka pikirkan akhirat pertama, besok di hadapan Allah kita memerlukan syafaat. Anak-anak kita yang ahli Quran itu dapat jaminan. Man qara'al Quran wa hafidhahu syafa'ahu Allahu fi asratin min ahlihi kulluhum istahaqqan nar. Rawahu Ibnu Majah. Siapa yang baca Quran, dia hafal Quran, besok akan diberi hak untuk menolong mensyafaati 10 orang dari keluarganya. Kulluhum istahaqqan nar. Masing-masing dari 10 itu sudah wajib masuk neraka. Mesti giring karo malaikat, mesti digeret masuk neraka. Ada yang hafal Quran satu, dia bisa selamatkan 10 orang jatahnya. Nah itu untuk semua keluarganya. Bagaimana dengan orang tuanya? Sering kita dengar orang tua akan mendapatkan apa? Mahkota. Man qara'al Qur'an wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dawuhu ahsanu min daw'is syamsi fi buyutid dunya. Rasulullah memberikan penjelasan, siapa yang memiliki anak sering membaca Al-Quran. Kalau orang hafalan Al-Quran pasti sering membaca. Kata Pak Ketua tadi, harus dimurajaah. Memang begitu. Kalau nggak dimurajaah ya hilang, ya hilang. Nah, karena sering murajaah itu berarti dia baca terus, sering baca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Dia hafal Al-Quran. Ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Maka orang tuanya besok diberikan kehormatan yang luar biasa di depan para makhluk. Dia diwisuda.
Sekarang kan yang di wisuda putranya itu pakai mahkota ya. Besok orang tuanya, bapak ibunya dikasih tajan yaumul qiyamah, taj mahkota. Apa kata Rasulullah? Dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi. Sinarnya mahkota itu besok lebih bagus daripada sinar matahari. Di mana lebih bagusnya? Lebih terang, tidak silau. Kalau matahari terang kan silau kita. Dan tidak panas. Mendatangkan kesejukan. Seperti apa? Ya nggak tahu besok di akhirat. Di dunia nggak ada gambaran yang mataharinya dunia panas. Di sana nggak panas. Ini satu mahkota. Artinya mahkota ini sangat berharga. Ada yang nanya, apakah mahkota saja? Jawabannya, mahkota itu adalah lambang kebahagiaan yang tiada tara. Bukan kok mahkota terus bajunya pakai baju yang dari dunia, itu bukan. Artinya mahkota ya sak perangkatnya, sak kendaraannya, sak tempatnya, sak kerajaannya, semua disiapkan. Mahkota itu hanya sebagai lambang saja, bukti bahwa Allah mengangkat derajatnya orang tua yang memiliki putra putri yang ahli Al-Quran. Kata Rasulullah, kalau orang tuanya saja dapat yang demikian, fama dhannukum billadhi amila bihadza. Bagaimana persangkaan kalian, perkiraan kalian dengan anak yang dia membaca dan mengamalkan Al-Quran? Kalau orang tua saja dapat segitu, kira-kira anaknya dapat seperti apa? Maka jawabannya tentunya akan mendapat yang lebih lagi. Karena dia sendiri yang berjuang menghafalkan Al-Quran. Nah, bagi yang ahli Al-Quran, besok bangkit dari kuburan. Semua manusia akan masuk kubur. Kalau giginya sudah pada gugur, makannya sudah bubur, pasti sebentar lagi masuk kubur. Tidak ada yang selamat dari kuburan. Besok akan dibangkitkan semua manusia secara umum. Dia akan lari kal ihnil manfus, kal farasil manfus, seperti belalang yang berterbangan tidak tentu arah, karena dahsyatnya, besarnya, paniknya besok hari kiamat. Semua manusia begitu, kecuali kata Rasulullah ahli Quran. Dia akan dibersamai oleh Al-Quran semenjak dia di dalam kuburan. Ketika dia bangkit, maka datanglah seorang pemuda, kalau laki-laki, kalau wanita seorang pemudi. Dia datang, dia mengatakan, wahai temanku di dunia. Kata yang ahli Quran, kamu teman siapa? Saya enggak kenal kamu. Aku pokoknya sekarang akan menolong kamu, membawa kamu sampai ke surga nanti. Sampai aku temanmu di dunia. Kata yang ahli baca Quran, siapa kamu? Man ente? Man anta? Siapa kamu? Saya enggak kenal. Kata pemuda ini, masa enggak kenal aku? Aku yang membuat kamu kalau di waktu siang sampai kehausan, kalau di waktu malam sampai kurang tidur. Ini aku temanmu di dunia dulu yang bikin kamu haus dan membuat kamu malam kurang tidur. Kata yang ahli Quran, siapa sebenarnya anda ini? Aku anal Quran. Aku adalah Al-Quran. Dulu kamu bersamai aku terus, maka sekarang aku akan membela kamu. Akan membela kamu, ditutunlah orang ini bersama sampai di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, di pintu surga, sampai masuk ke dalam surga. Ketika dia masuk ke dalam surga, yang ahli Quran ini berbeda dengan penduduk surga yang lain. Kalau lainnya sudah langsung menempati tempatnya masing-masing. Kata Rasulullah, besok orang iman yang masuk surga, dia lebih hafal tempatnya dia di surga daripada rumahnya di dunia. Padahal belum pernah ke sana. Kok bisa? Iya, karena memang Allah yang memberikan kemampuan mengerti jelas. Berbeda dengan ahli Quran. Oleh malaikat dikelompokkan dulu, stop dulu. Sudah masuk surga, di tengah-tengah surga,
Stop dulu. Satu persatu disuruh maju lagi. Kayak tadi wisudawan 2 tadi ya, putra putri yang mewakili, suruh maju satu persatu, suruh baca Quran lagi. Makanya murajaahnya yang kuat, hafalannya yang mungkin, biar nggak lupa besok di akhirat. Tapi kalau sampean sudah berjuang mengulang kok masih hilang, insya Allah besok diingatkan oleh Allah. Yang penting perjuangannya, ya. Yang penting perjuangannya, jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Besok akan disuruh baca lagi, Iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya. Ayo baca, kata malaikat, ayo baca lagi, tartilkan bacaanmu pelan-pelan. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Nanti derajat kamu tidak sama dengan orang-orang itu. Satu ayat kamu akan dinaikkan 1 derajat surga, dan akan berhenti di mana kamu berhenti hafalan kamu. Kamu dapat 30 juz atau juz 30? Mana pilihannya ini? Juz 30 apa 30 juz? Ditanya, berapa hafalannya Mbak? 30? Kata yang nanya, hebat, kecil sudah 30 juz. Bukan, juz 30. Tetap disyukuri walaupun hanya baru dapat satu juz. 1 juz itu modal sudah. Itu pertanda bisa menghafal berapa? 30 juz. Itu sudah tandanya punya bakat. Suruh baca lagi oleh malaikat. 1 ayat naik 1 derajat. Berapa tingginya derajat di surga itu? Kalau ini kan tingkat 1, tingkat 2 berapa meter nih? 3 meter, 4 meter. Sana langit bumi. Lebih naik menek. Bagaimana naiknya? Terbang. Dibawa terbang oleh malaikat. Bus. Naik 1 derajat. Orang lihat dari bawah, semakin tinggi semakin lebar, kesenangan semakin banyak, keluasan semakin indah, semakin naik, terus naik. Kata Ibu Aisyah, la yulhaqu ahlul Quran. Besok ahli Quran tidak menyusul derajatnya di surga. Maka tergantung hafalannya. Itulah ahli Quran. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jadilah kita ahli Quran, jadikan anak-anak kita para penghafal Quran, perjuangkan, insya Allah itu menjadi salah satu modal keberhasilan al-falah, keuntungan di dunia dan akhirat. Panjenengan berhasil menjadikan putra putrinya soleh ahli Quran, insya Allah sudah tidak ada pertanyaan di sisi Allah. Karena itu generasi Muhammadi, generasi golongan Muhammadiyah sudah pantas, sepantasnya mereka punya banyak hafalan Al-Quran. Karena kita hidup ini sampai di akhir zaman, penentunya adalah Al-Quran. Kiamat itu terjadi kalau Al-Quran sudah diangkat. Selama Al-Quran masih ada, maka ketentraman hidup masih ada jaminan di muka bumi ini. Semoga Allah memudahkan kita, anak-anak kita menjadi ahli-ahli Al-Quran. Hadza wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.